Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin di sini dan saya nggak sendiri, saya sama teman saya di sini yaitu. Kenalin semuanya, aku Sinta Aprilia, temannya Kevin. Oh iya. Ya, gimana Sin kabar dengan pandemi ini, Sin? Alhamdulillah masih sehat dan harus terus sehat sih. Kamu sendiri gimana nih? Masih sering lepas masker? Ya kan kalau di rumah dilepas satu, jadi ya masih dilepas. Iya maksudnya ya gitulah pokoknya. Kalau di luar? Ya pakai dong, harus aman, terus menerapkan protokol-protokol kesehatan. Teman-teman juga ya harus terus menerapkan protokol-protokol kesehatan. Nah, jadi gini nih Sin, sebenarnya agak-agak telat sedikit aja. Kenapa tuh? Untuk materi ini, tahu kan apa? Belum tahu nih, apaan? Itu tanggal 10 November. Oh, Hari Pahlawan. Iya. 10 November itu mungkin kita sedikit mengingat kembali aja. Apa sih hari 10 November itu? 10 November itu hari di mana rakyat Surabaya merobek bendera Belanda, ya tentunya di Surabaya. Jadi yang ditetapkan sebagai hari pahlawan nasional Indonesia. Gimana kamu tuh kan bilang apa? Yang di Surabaya, yaitu peristiwa perobekan bendera yang dituntut di Surabaya. Iya. Emang di mana lagi kalau bukan di Surabaya? Double jadinya. Iya, kan di Hotel Surabaya. Hotelnya apa ya? Saya lupa namanya. Hotel ya hotel pokoknya. Mungkin teman-teman bisa Mengingat ya. Iya. Karena saya lupa googling, lupa sejarah ini. Dan jujur sebenarnya aku nih kurang suka sejarah tuh Sin. Kenapa gitu, Pin? Ya gimana ya, kayak buat apa sih sebenarnya kita mempelajari masa lalu itu, buat apa sih kita tahu masa lalu itu Sin? Ini teman-teman yang masih SMP SMA kayaknya juga ngerasa gitu sih ya, kayak buat apa sih ngajarin yang udah lewat-lewat gitu. Tapi sebenarnya dari yang udah lalu-lalu, dari pengalaman pasti ada pelajarannya kan ya. Jadi bisa kita ambil gitu. Kayak kamu tahu video yang viral itu nggak, yang bocil ditunjukin foto gitu, tapi foto pahlawan tapi dia nggak tahu gitu loh Sin. Oh, tahu kayaknya yang mereka waktu dikasih foto pahlawan mereka nggak tahu itu siapa. Iya. Tapi giliran dikasih foto artis langsung, mereka laju hafal gitu. Udah. Walaupun nih aku sendiri kan nggak suka kan, dulu nggak suka sejarah, tapi aku yang ngeliat itu aja agak-agak miris gitu loh, agak-agak gimana kok bisanya nggak tahu gitu loh hari pahlawan. Dan iya sih, pasti agak kurang kan, kamu sendiri yang suka sejarah nih, aduh gimana nih Sin? Mungkin bakal lebih disayang karena mereka posisinya masih sebagai pelajar, tapi kok sampai nggak tahu gitu. Pasti kita yang mungkin paham duluan karena mungkin umurnya juga beda, kita bakal ngerasa kayak sedih gitu karena generasi kita sama generasi mereka sebegitu jauhnya bedanya. Walaupun mungkin kita sama-sama malas belajar mungkin, sama kayak sama-sama. Tapi mungkin kenapa bisa sampai sebegitu jauh bedanya, sampai mereka sendiri pahlawan aja nggak kenal gitu. Yang salah tuh di mana gitu kan? Salah kitanya kah atau salah proses belajarnya kah? Ya mungkin pandemi ini kali ya, kita positif aja, mungkin gara-gara pandemi, nanti kan setelah pandemi mungkin akan paham, akan belajar. Itu sih nggak bisa disalahin juga kan ya. Nggak bisa disalahin, ya mudahan berkembang. Kayak sama dengan ngomong berkembang nih, pahlawan dan banyaknya era globalisasi, era teknologi yang terus masuk ke Indonesia ini Sin, definisi atau titel sebuah pahlawan itu kan sudah berubah kan. Kalau dulu orang dapat pahlawan
dari berjuang, kayak misalnya pada peristiwa 10 November ini, Nah, Bung kayak Tomo yang dapat titel pahlawan. ya pahlawan yang bertumpah darah, Iya, yang bawa senjata gitu. yang perang kan. Kalau menurutmu perkembangan pahlawan dari dulu sampai sekarang itu gimana sih, Sin? Kalau untuk pahlawan dulu sama sekarang sih udah pasti beda ya, karena zaman yang kita hadapin sekarang tuh juga beda kan, Pin, pastinya. Kalau dulu mungkin ada penjajah, Iya. perang pakai senjata, ada pertumpahan darah gitu. Kalau sekarang kan nggak ada ya. Cuman emang nggak bisa dipungkiri sih, penjajahan yang ada sekarang tuh lebih susah, karena kayak kata Pak Soekarno dulu ya, beliau pernah bilang, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Itu kayak relate banget sih ya sama kita sekarang, sama keadaan yang lagi kita alami. Karena masalahnya itu bukan berupa penjajah yang datang dari luar, tapi lewat kayak globalisasi, modernisasi, ya nggak sih, Pin? Iya, yang berefeknya ke bangsa sendiri. Akhirnya nanti kan bangsa kita sendiri yang justru memundurkan bangsa sendiri, ngerti gak? Kayak yang contohnya kayak bocil-bocil itu yang nggak tahu kan, itu kan contoh penjajahan tapi dari diri kita sendiri kan. Iya, kayak gitu kan, sebenarnya mereka nggak dipaksa untuk menjatuhkan bangsa, tapi kayak secara nggak langsung, secara nggak sadar mereka ngelakuin itu gitu, dan itu disayangkan sih. Ya makanya kalau menurutku perkembangan pahlawan sendiri zaman dulu sama zaman sekarang udah beda, dari definisi pahlawan sendiri sudah beda. Dari bentuknya juga dari pasti bentuknya beda udah sih. beda. Nah sekarang di 10 November ini, kalau kamu dulu gimana sih ngerayainnya? Kayak waktu SD, SMP, mungkin SMA gitu. Kalau waktu sekolah sih biasanya ya, di sekolah kan ada acara tuh kayak upacara peringatan Hari Pahlawan gitu, atau kayak lomba puisi atau lomba baju adat nggak sih biasanya. Ya. Itu kemarin di SMA kita juga ngadain kan. Ngadain juga kok itu. Kalau kamu sendiri gimana sih pengalaman kamu dulu tentang Hari Pahlawan? Kalau aku sendiri kan gara-gara aku yang sering males ini itu kan dulu, kayak jangan ditiru ya dia teman-teman, jangan ditiru dulu ya. Saya ngomong tapi jangan ditiru. Kayak dulu kan ada lomba ada upacara kayak gitu sering bolos. Baru kalau lombanya sendiri uniknya ya, aku ini dari dulu sampai SMA itu jarang, kayak nggak pernah ikut lomba-lomba kayak gini-gini gitu loh. Kayak ada 10 November, 17 Agustus itu jarang. Tapi waktu SMP pernah nih sekali gitu kan. Jadi temen ikut lomba, tapi lomba puisi waktu itu kan. Jadi dia malah minta ke aku buat nulis buat puisinya. Nah, oh jadi pakai namanya dia, cuman kamu aku yang buat bikin. Dan uniknya lagi, abis itu malah dapet juara, alhamdulillah. Itu harusnya kamu sih yang menang, ya nggak sih? Makanya kadang kemalasan sendirilah diri kita sendiri. Nah ini juga kebodohan kita sendiri, penjajah diri kita sendiri yang membuat kita ini kayak terhalang untuk maju ke depannya itu. Iya sih, jujur aku sendiri juga ngerasa gitu, kayak yang ngehambat aku tuh bukan orang lain gitu, tapi pikiran aku, kebiasaan aku, sikap-sikap aku. Iya. Apalagi masa pandemi ini kan, kayak perayaan itu makin jarang. Kayak mungkin lomba-lomba yang bisa kita lakukan offline tuh udah tentu aja kan nggak bisa kita lakukan online kan. Iya sih, karena kehalang pandemi. Jadi menurutku bagus aja kayak ada lomba-lomba yang diadakan UKM KPM ini kan. Pada masa pandemi gitu masih ada lah lomba-lomba yang
ngebuat orang-orang kayak aku ini yang sebenarnya kalau nggak diajak oleh Mbak Sinta ini nggak bakal ikut sebenarnya. Tapi emang sih adanya pandemi ini kalau untuk lomba sih ya kayak ada plus minusnya gitu loh. Mungkin minusnya kayak anaknya udah males, terus karena pandemi jadi makin males gitu karena secara bisa online juga ya. Aduh, gitu kan ya. Mungkin dia mikir ngapain ikut lomba kalau online kan, kayak nggak ada apa euforianya, kayak nggak ada keasikannya mungkin. Karena kita cuman ikut lombanya dari rumah, terus pengumumannya juga di rumah. Iya. Kayak nggak kerasa lagi ikut lomba gitu. Tapi sebenarnya bukan itu yang dilihat harusnya kan. Tapi yang dilihat itu untuk apa kita merayakan ini loh. Kita nih sebenarnya apa sih yang kita rayakan itu? Yaitu sebenarnya perjuangan pahlawan kita loh. Jadi sebenarnya harus. Ya mungkin kalau sisi positifnya sih kayak Kevin gini sih ya. Iya, dia yang tersadarkan. Yang mungkin dulu males ikut lomba gitu, mager-mager. Cuman karena pandemi gini baru mulai melek gitu. Mungkin karena udah di rumah aja kan kita lebih kenal diri sendiri, kita lebih paham apa sih yang kita cari gitu, apa sih yang kita mau gitu. Jadi lebih berani ngambil keputusan gitu. Lebih berani. Berarti salah satu sisi positif ya yang aku dapat di pandemi ini, jadi lebih berani ya. Bagus juga berarti ya. Lebih berani unjuk diri. Berani unjuk diri, nggak selamanya negatif berarti pandemi ini. Nah Sin, di masa pandemi ini kan pahlawan-pahlawan yang sering ku denger nih, tuh yang kayak garda terdepan itu yang kayak medis-medis gitu. Menurutmu itu ada nggak sih pahlawan lain yang sebenarnya itu penting tapi kayak jarang terdengar, jarang terekspos gitu loh? Memang sih ya kalau lagi pandemi gini kan yang urgent banget tuh kayak di bidang kesehatan. Makanya kayak dokter, perawat itu kayak yang kamu bilang tadi garda terdepan gitu. Cuman terdepan berarti kan terpaling. Berarti kan ada yang tengah, ada yang belakangnya lagi gitu kan ya. Nah, kalau buat sekarang sih sebenarnya yang termasuk pahlawan kalau kata aku sih banyak, kayak misal guru, para buruh, terus kurir-kurir kayak Gojek tuh. Oh iya ya, Gojek kan juga penting ya di masa pandemi ini. Apalagi kita yang sering belanja online, apa segala yang harus. Enggak. Iya, aku juga sering sih sebenarnya. Tapi baru kepikiran juga ya, ternyata orang-orang kayak mereka itu sebenarnya penting juga di masa seperti ini ya. Iya pasti penting sih, apalagi kayak guru nih, misalnya lagi ngajar online kan, mereka juga ngurus rumah tangganya, ngurus rumah, tapi mesti ngajar juga. Pasti kan nggak gampang ya, pikirannya kebagi gitu. Malah aku pernah dengar kayak ada di suatu daerah gitu, guru yang datangin muridnya ke rumah, bayangin dong. Door to door gitu. Iya, jadi kayak ngajar langsung gitu karena muridnya nggak punya fasilitas buat belajar online gitu. Jadi kayak akhirnya gurunya yang turun tangan ngajarin langsung gitu kan. Nggak semua orang ya mau sampai seberjuang itu. Terus kayak buruh juga di masa pandemi ini kan kayak lagi berusaha mati-matian gitu, berusaha buat menuhin kebutuhan keluarganya, buat makan, buat bertahan hidup gitu kan, nggak mudah gitu. Terus kayak Gojek tadi yang kita bilang kalau sekarang ini kita banyaknya belanja online, kalau nggak lewat Gojek siapa yang mau nganterin gitu kan juga. Apalagi pandemi kan emang bukan main-main kan. Bahayanya itu loh, resikonya kan gede. Tuh, jadi Yasin, menurut kamu itu definisi pahlawan atau apa sih definisi seorang pahlawan bagi Sinta Aprilia ini? Kalau buat aku pribadi sih, pahlawan itu kayak orang yang mau ngutamain orang lain di atas kepentingannya sendiri gitu. Karena ya sulit loh ternyata kita ngutamain orang lain dulu tapi ngesampingkan diri kita sendiri gitu. Dan nggak semua orang mau ngelakuin itu. Terus juga biasanya kalau orang mau ngerelain orang lain
biasanya itu kan kayak punya rasa-rasa entah kasih sayang, Iya. rasa peduli, gitu-gitu kan. Iya. Nah itu nggak semua dari kita punya rasa itu ke semua orang gitu. Contohnya apa tuh Sin kayak yang kamu sebut itu? Mungkin hampir dari semua teman-teman yang dengar bakal berpendapat sama sih kayak aku. Iya. Itu adalah orang tua. Oh iya, kalau itu jelas orang tua salah satu pahlawan kan istilahnya bagi kita lah, anak-anaknya. Ya pasti sih, ya bayangin aja dari kecil sampai kita segede ini. Apalagi di masa pandemi ini kayaknya orang tua kita tuh bener-bener berjuang. Iya benar banget, effortnya tuh kayak habis-habisan gitu lah ya. Itu dah, apalagi anaknya yang susah diatur. Kayak yang ngomong. Parah, enggak lah, dikit nggak apa-apa. Kalau buat kamu sendiri sih, definisi pahlawan tuh gimana sih? Secara kamu tuh kan kayak apa ya, cuek-cuek tapi tuh punya hati lah. Aduh, susah nih. Kalau dulu sih mungkin aku mikir pahlawan tuh ya orang yang bertumpah darah, tembak-tembakan sana sini kan, robek bendera. Tapi kalau di masa pandemi ini kayak aku jadi lebih mikir gitu. Sebenarnya apa sih pahlawan gitu kan? Apalagi di tahun yang gila ini, tahun yang bener-bener ada keluarga kita yang pergi, teman-teman kita yang pergi, ada orang-orang yang kita cintai pergi, kita sayang yang pergi kan. Kayaknya berat gitu rasanya semua ini. Jadi untuk tetap sadar, untuk tetap waras di tahun yang gila itu udah hal-hal yang luar biasa. Jadi menurutku itu yang pantas kita sebut pahlawan sekarang itu ya kita ini sebenarnya. Jadi maksud kamu kita ini survive sendiri, kita ini juga berjuang. Jadi kita pahlawan atas diri kita sendiri gitu. Iya, jadi kayak misalnya kayak tahun-tahun lalu sering ada pertanyaan kan di akhir tahun, apa yang sudah kamu capai di tahun ini? Apa yang sudah kamu capai di tahun ini, itulah kayak goals. Jadi kayaknya kalau pertanyaan itu ditanyakan sekarang tuh kayak kurang gitu. Soalnya untuk dapat survive, yang kayak gue bilang, untuk dapat survive, bertahan hidup, tetap waras, itu udah pahlawan sebenarnya. Jadi untuk kamu, untuk teman-teman yang merasa mungkin kayak apa sih aku kayak tahun ini nggak berguna betul, kayak aduh cuman di rumah doang kan, nggak ngapa-ngapain, kayak hidup tuh kayak gitu loh. Ya mungkin banyak dari kita yang di awal tahun tuh punya goals untuk tahun 2020 ini, punya ekspektasi apa sih yang mau kita lakuin tahun ini gitu. Cuman banyak yang nggak kelaksana karena adanya pandemi ini, dan kita nggak bisa ngindarin itu gitu. Jadi tinggal kitanya aja segimana harus berjuang, segimana harus bisa survive gitu. Jadi memang sebelum kalian menuntut diri kalian sendiri untuk maju, coba deh kalian berterima kasih dulu sama diri kalian sendiri karena kalian sudah bisa bertahan sampai detik ini. Nah, apalagi di tanggal 10 November kan, kalau biasanya kita merayakan Hari Pahlawan untuk pahlawan terdahulu, sekarang kita tambah, kita juga merayakan 10 November ini untuk kita bersama. Jadi kita rayakan 10 November ini sebagai achievement lah, istilahnya sebagai perayaan untuk kita berhasil survive untuk di tahun ini lah. Karena tahun ini udah bentar lagi. Tahun ini bentar lagi selesai kok. Ini udah bulan November mau akhir. Udah berapa? 1 bulanan lagi. Udah ceritanya kalau udah ini tuh udah 85% lah istilahnya. Udah selesai. Kita ini bisa ngelewati semua ini. Tenang kok. Gak usah masalah. Bersama-sama kita bisa. Ya ketika kalian di tahun ini ngerasa sedih, ketika di tahun ini kalian ngerasa sedih, ngerasa down, ngerasa banyak harapan-harapan kalian yang mungkin nggak kecapai gitu, nggak apa-apa. Kalau boleh aku ngasih kata buat nenangin sih, kamu nggak sendiri gitu. Bahkan mungkin hampir semua dari kita ngerasakan hal yang sama. Jadi yang perlu kamu fokusin sekarang bukan berlarut-larut dalam kesedihan kamu, tapi gimana caranya supaya bisa bangkit, gimana caranya supaya bisa semangat lagi di tengah keterbatasan yang ada sekarang gitu. Jadi mungkin kalian bisa cari temen atau cari
orang yang kalian rasa percaya buat sharing, buat Iya. cerita ya kan Bin, karena kita butuh bantuan orang lain juga Iya. buat ngadepin ini semua. Jadi tenang, sebenarnya kita itu pahlawan kok. Kita semua ini sekarang pahlawan. Setidaknya kita ini pahlawan untuk diri kita sendiri. Ya, dan kalian harus sadar sama itu. Jangan merasa down. Tahun ini mau berakhir. Tetaplah maju pahlawan-pahlawan Indonesia. Tetap semangat. Jangan pantang menyerah. Kalau kalian nggak punya motivasi untuk maju di ujung-ujung akhir ini, coba kalian bikin lembaran baru di tahun awal nanti, Iya. tahun depan. Tapi sekarang berhasil survive sampai akhir tahun juga motivasi loh perasaanku. Iya sih, itu Wey, kita sebuah ini pandemi pencapaian. loh, global pandemi seluruh dunia, kita berhasil hidup, berhasil tetap bertahan, itu udah suatu hal yang besar loh. Jadi jangan minder lah. Ya, karena kalian semua hebat. Kalau kalian masih dengerin podcast ini, berarti kalian mampu hidup, nggak cuman hidup untuk bernafas, tapi hidup untuk menghadapi masalah kalian, buat nampung beban-beban kalian, untuk ngehadapin semua yang ada peliknya dunia ini. Kalian tuh bisa gitu, buktinya sekarang. Mungkin aku juga sendiri sih ya sering bilang kayak aduh pusing, aduh capek, aduh Iya, banyak aduh. banget tugas, beban. Tapi faktanya 99% tuh selesai gitu. Selesai, tinggal Bisa-bisa aja. pelan-pelan berhasil kok. Bentar lagi selesai, 2020 bentar lagi selesai teman-teman. Semoga pandeminya juga selesai. Amin. Semoga kita tetap bertahan. Amin, amin. Semoga kita nanti tetap ketemu di podcast selanjutnya mungkin dengan cerita yang berbeda, Dengan materi yang berbeda. obrolan yang lebih seru, lebih asik dan Iya. fresh. Ya mungkin demikian dari saya, Kevin Adam, dan teman saya. Sinta Aprilia. Mungkin ini sedikit curhatan kami juga sih, Iya, sebagai sharing lah. Ini kayak ngobrol santai aja kita ya. Ya, mungkin ketika kita bisa ngasih masukan ke kalian, sebenarnya itu juga kayak Motivasi diri sendiri. iya, benar banget. Kayak kita ngomongin tapi buat menyemangati diri sendiri sebenarnya ini. Aduh. Jadi nggak selesai ini. Pengen nggak selesai. Aduh, udah kayak terlalu lama udah kayaknya nih ya, udah saatnya kita berpisah ya. Sekali lagi saya Kevin. Aku Sinta Aprilia. Dan semoga ini bukan podcast terakhir kita dan bukan podcast terakhir yang teman-teman dengerin dari kita. Yap. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap jadi pahlawan.